Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Dr. Aida, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri, Barabai. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah dan atau peningkatan angka HbA1c akibat ketidakmampuan dari insulin, baik itu aksi insulin, sekresi insulin, ataupun keduanya. Jadi seseorang akan didiagnosis diabetes mellitus ketika ditemukan kadar HbA1c lebih dari sama dengan 6,5 atau glukosa darah puasanya lebih dari sama dengan 126 atau glukosa darah 2 jam setelah makan atau setelah tes toleransi glukosa oral lebih dari sama dengan 200 atau gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 disertai dengan gejala klasik. Gejala klasik ini seperti poliuri, polidipsi, dan polifagi. Sering haus, sering lapar, sering kencing, atau pada penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Oke, faktor resiko seseorang akan menderita diabetes mellitus itu dikatakan ada 3 kelompok. Yang pertama, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, kemudian yang bisa dimodifikasi, atau yang ketiga terkait penyakit. Yang pertama yang tidak bisa dimodifikasi itu ada ras dan etnik, kemudian riwayat keluarga yang menderita diabetes mellitus, lalu usia lebih dari 40 tahun itu sudah rentan terkena diabetes. Lalu pada ibu yang riwayat melahirkan bayi besar atau pada saat hamil menderita DM gestasional, serta pada seseorang yang saat lahirnya itu mengalami bayi berat lahir rendah. Berikutnya faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Yang pertama adalah memiliki berat badan yang berlebih atau IMT yang di atas normal. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, memiliki tekanan darah tinggi. Yang keempat, memiliki kelainan kolesterol atau dislipidemia. Yang kelima adalah diet yang tidak sehat, misalnya tinggi gula serta rendah serat, ini tentu saja menjadi faktor resiko. Nah, ada lagi faktor lain yang menjadi resiko penyakit diabetes, yaitu pada pasien yang memiliki kelainan sindrom metabolik atau pada pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular. Oke, kalau bahaya diabetes mellitus ini maksudnya komplikasinya mungkin ya. Jadi untuk diabetes mellitus sendiri memiliki komplikasi akut ataupun kronis. Yang akut ini misalnya terjadinya krisis hiperglikemia seperti KAD atau HHS, itu karena terlalu tinggi gula darahnya, atau yang kedua ada juga koma hipoglikemia, terlalu rendah gula darahnya. Nah, untuk komplikasi kronis ini dibagi menjadi 2, yaitu makroangiopati dan mikroangiopati. Makroangiopati ini meningkatkan morbiditas dan mortalitas terkait penyakit kardiovaskular aterosklerosis pada pasien. Yang pertama misal terjadi di pembuluh darah jantung, itu bisa terjadi penyakit jantung koroner. Kalau terjadi di pembuluh darah tepi, terjadilah penyakit arteri perifer yang biasanya ditandai dengan nyeri saat berjalan atau claudication intermittent, atau ada ulkus. Lalu yang ketiga di pembuluh darah otak, terjadilah stroke hemoragik ataupun yang non hemoragik. Yang berikutnya, komplikasi mikroangiopatinya bisa di mata retinopati diabetik atau di ginjal jadinya nefropati diabetik, kalau di saraf perifer neuropati, kalau di jantung jadi kardiomiopati yang dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung.